Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Shalom adik-adik, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Dalam perkenanan Tuhan kita masih ada dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan Enci mau sapa dulu adik-adik semua dan guru-guru semua, guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang ada di rumah. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun sampai saat ini kita masih dalam situasi yang membuat kita mungkin ada adik-adik yang sudah mulai orang bilang so bosan di rumah, Kang. Semua suka mau keluar rumah untuk mau beraktivitas di rumah, tapi karena adanya pandemi corona yang disebut dengan COVID-19 membuat orang masih harus tetap tinggal di rumah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita masih ada di rumah, Tuhan tetap menjaga melindungi kita. Dan dalam pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, kita pun masih boleh melaksanakan ibadah di rumah-rumah, ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam yang selalu dilaksanakan di rumah bersama dengan guru sekolah minggu dan orang tua. Dan kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang sudah bersiap bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah, mari torang berdiri, torang mau memuliakan Tuhan, torang mau menyanyi, torang mau menari, melompat. Semuanya itu torang lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Torang angkat pujian ini dengan lagu menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Coba sekali lagi torang nyanyikan lagu ini. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita harus membuat hidup kita ini terasa penuh dengan sukacita. Maka mari torang isi selalu torang hati ini dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Torang angkat lagi satu pujian, hatiku penuh nyanyian.
Yesus siapa? Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja, aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, semua sikap berdoa, mari kita membuka ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di saat ini kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kegiatan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami mau serahkan ibadah kami saat ini, biarlah hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih belum duduk, orang mau berdiri dulu, masih ada 2 lagu lagi orang mau nyanyi baru orang mau duduk. Ya. Orang mau angkat lagi satu pujian, bila kau senang, hatiku bahagia. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Dan teriakan ha ha sekali lagi ha ha. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ketika torang menjalani hidup ini, pasti ada banyak suka dan duka yang torang lewati. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, lagu ada bilang, dalam suka duka dengan iman torang harus tetap tersenyum dan tetap percaya kepada Tuhan. Mari torang angkat satu pujian, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan
adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saat ini kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu saat ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini kami mengaku bahwa kami sebagai anak-anak-Mu seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dalam kehidupan kami seringkali tidak dengar-dengaran kepada mama, kepada papa. Kami banyak kali melawan perintah orang tua kami. Tuhan, banyak hal yang kami lakukan bersama dengan teman-teman kami. Seringkali kami mengeluarkan kata-kata yang kotor dan juga banyak kali kami melakukan dosa yang seringkali tidak kami sadari, tapi kami percaya Tuhan tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu saat ini kami datang kepadamu, kami mau memohon ampun atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sambil bermohon juga kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu menyucikan hati kami anak-anak-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang selalu boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi penebus dosa kami yang hidup. Kami bawa pengakuan dosa kami ini kepadamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tadi Enci bilang kan nanti mau duduk setelah pengakuan dosa. Ternyata torang masih berdiri karena ada salah satu tuh lagu yang torang mesti mau menyanyi akang. Ini adalah lagu untuk respon dalam kehidupan torang setelah Tuhan sudah menyucikan kita dari dosa kita, yaitu torang harus jaga torang hati di hadapan Tuhan supaya torang tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, yaitu dengan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Sekali lagi orang nyanyikan lagu ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum, biar hidupmu buat Yesus tersenyum, biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci persilakan duduk dulu semua. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan untuk pelayanan firman kali ini akan dituntun lagi oleh Wakil Ketua Komisi Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, Enci Tenti Bimbang Naum.
Ya, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Haleluya. Ya, adik-adik, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dulu untuk kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kalaupun kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi kami mengakui Tuhan, semua adalah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau yang berkuasa atas hati dan pikiran kami. Kami percaya dalam setiap hati kami, dalam setiap pribadi kami, Roh-Mu bekerja secara luar biasa, menyatakan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami diberi kekuatan kemampuan untuk mampu berkonsentrasi dengan baik, mendengarkan firman-Mu, dan teristimewa melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kami siap Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, guru-guru sekolah minggu, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Dibaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Torang mau baca secara bersama-sama juga. Oke. Yang di rumah 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 7. Silakan dibuka Alkitabnya dan kita akan baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Yosia, Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Torang mulai. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya
ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Inci yakin dan percaya bahwa kekuatan yang torang miliki, yang torang boleh nikmati hingga saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ada yang sakit di rumah? Ada pasti Kang. Biar cuma sakit flu, ya. Inci anak ada sakit batuk. Tetapi kita bersyukur walaupun dalam kondisi yang saat ini masih mencekam torang semua, tidak pernah melemahkan iman kita, ya. Dalam setiap ibadah, dalam segala keadaan, torang selalu mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Kalau Tuhan Yesus baik, berarti kita juga harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Betul enggak? Iya, betul. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini bercerita tentang seorang raja yang paling muda, Kak, kalau enggak salah. Jika tidak baca lagi kaget. DP usia berapa tahun adik-adik? 8 tahun. Siapa di sini usia 8 tahun? Coba angkat tangan. Paling banyak Kang ada usia 8 tahun sama dengan ini raja ini. DP nama Raja Yosia. Nah, mulai dari umur 8 tahun, kira-kira kalau umur 8 tahun itu kelas berapa Kang? Kelas 3 Kang, semua naik kelas ampas toh. Kelas 3 lah. Nah, kelas 3 itu biasanya yang Inci tahu baru jaga belajar membaca. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik yang di rumah umur usia 8 tahun kongso duduk di sebuah tahta kerajaan. Paling tuh orang-orang pasar dia begini, rasa lucu Kang ada lihat tuh anak sana dia so pimpin sebuah kerajaan. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan Yesus, yang dialami oleh Yosia ini adalah merupakan suatu anugerah Tuhan, ya. Tentunya dalam kesaksian firman Tuhan ada bilang dalam ayat 2, di situ dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Siapakah Daud itu? Dia adalah bapak leluhurnya. Adik-adik tahu tentang cerita Daud? Yang Inci Tenti ingat, Daud itu dia adalah seorang pribadi yang suka memuji Tuhan, ya. Biasakan di firman Tuhan itu banyak tuh Mazmur Daud, Mazmur pujian Daud, dan memang Daud ini DP kehidupan
senang memuji Tuhan, dia senang menyembah Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Daud itu juga yang dilakukan tentunya oleh Raja Yosia. Iya. Salah satu ciri khas kehidupan Daud adalah dia senang memuji Tuhan. Siapa di rumah yang suka memuji Tuhan? Coba, Inci mau tanya, siapa di rumah suka menyanyi lagu rohani? Cik mau dengar. Inci petalenga ini jaga panas no, kalau jaga dengar pagi-pagi sekali, kong itu rohana soba bunyi kasana kamari. Itu hati yang sedih, itu hati yang bergumul. Kalau mau dengar lagu rohana, tak tambah baik atau tak tambah sakit? Ya, pasti akan tambah, bukan tambah sakit, tambah galau kan. Tapi adik-adik, ini Raja Yosia ini dia mengikuti keturunan siapa? Raja Daud. Ini firman Tuhan ada bilang, bukan entine. Dia senang memuji Tuhan ternyata, ya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan juga di sini disebutkan ada seorang ibu yang tentunya ibu ini melahirkan Yosia. DP nama siapa? Yedida. Kalau orang baca ayat sebelum pasal 22 pasal 21 di sini ayat 19 dan seterusnya, di situ diceritakan tentang ayah dari Yosia. DP nama siapa? Amon. Coba adik-adik lihat di 2 Raja-Raja 21 ayat 19 dan seterusnya. Yosia bapak penama adalah Raja Amon. Singkat cerita, Raja Amon ini dia ternyata adalah seorang ayah, seorang raja yang sangat jahat katanya. Tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang buat orang, biasanya kalau anak-anak yang dilahirkan di tengah-tengah kehidupan orang tua yang ya aneh-aneh dorang bilang, DP anak pasti akan tak iko kan? Biasanya orang berpikir begitu. Kalau DP papa pang mabo, berarti DP anak lahir kamari dia lihat dari umur berapa tahun, DP papa dia botol terus, pasti akan tak ikut terus begitu. Lain halnya dengan Yosia. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Tanda tanya semua, toh? Nah, firman Tuhan berkata dalam Yeremia, orang buka dulu, Yeremia pasal pertama ayat 4-5. Di situ firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yeremia itu juga perkataan ditujukan untuk kita anak-anak raja. Amin. Ya, ternyata sebelum torang lahir ke dunia ini, waktu dalam kandungan ibu, sebelum dibentuk juga dalam kandungan ibu, Tuhan sudah memberkati kita. Ya, setelah kita lahir, tentunya ada harapan mama dan papa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk dapat membimbing kita. Nah, ternyata di sini dikatakan mungkin ya kalau nyandak salah di sini di cerita Yosia ini dalam pasal 22 ini disebut di situ nama ibu dari Yosia adalah Yedida. Nah, kalau firman Tuhan bilang tadi DP papa melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, mungkin orang bisa mengatakan bahwa mungkin ibunya tidak sama seperti bapaknya, ya. Di sini Alkitab tidak mengatakan bahwa ayahnya Amon, ibunya dia Yedida melakukan kejahatannya, enggak toh? Tetapi di firman Tuhan
dipisah. DP papa sendiri DP cerita hidup bagaimana, DP mama pe hidup diceritakan dengan anaknya Yosia. Jadi ini membawa kita dalam suatu perenungan bahwa seorang ibu bukan mau bilang papanya ndak berguna, minta maafnya ndak. Bukan begitu ya ndak. Semua orang tua itu sangat berguna untuk anak-anak, untuk membimbing mereka. Tetapi diceritakan dalam firman Tuhan di sini juga perlu diingatkan bagi orang semua, perlu sekali seorang ibu ya memperhatikan pertumbuhan iman dari anak-anak. Kenapa seperti itu dikatakan? Karena mama paling banyak waktu di rumah. Ya mungkin ada mama yang kerja, tapi sebagian besar orang tua perempuan banyak waktu dengan anak-anak. Kalau papa kan memang harus kerja. Nah, disinilah orang tua perempuan atau seorang ibu harus mengambil bagian di dalam memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita. Tentunya dalam arti lain bahwa waktu mengandung mama muda, banyak mama muda toh harus menumpangkan tangan di dalam kandungan, di dalam perut itu ada seorang bayi tentunya ya, harus menumpangkan tangan terhadap bayi yang ada dalam kandungan itu. Ya, semenjak masih bayi harus ditumpang tangan. Sehingga ketika dia lahir nanti dia benar-benar akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, kalaupun adik-adik sudah menyadari bahwa kehadiran seorang ibu dalam kehidupan keluarga itu sangat penting, berdoa adik-adik untuk mama dan juga papa yang di rumah nih, supaya Tuhan pakai mama papa untuk menjadi berkat bagi kita anak-anak. Ya, boleh seperti itu adik-adik? Boleh? Oke. Yang pasti firman Tuhan ini juga didengar oleh orang tua yang ada di rumah. Mari bersama-sama di masa-masa pandemi ini kita memiliki waktu yang banyak di rumah, pergunakan waktu yang ada untuk boleh merangkul keluarga kita, teristimewa anak-anak kita. Ada waktu untuk bermain, ada waktu juga untuk kita mau membagi berita tentang kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kita. Terserah dalam satu hari itu ada berapa menit, yang pasti firman Tuhan itu harus disampaikan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika mengalami hal-hal seperti ini, dunia semakin mencekam begini, anak-anak kita akan benar-benar diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mereka memiliki iman yang kuat sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak akan pernah mempengaruhi hidup mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Yang pasti kita imani seperti Yosia saat ini yang sudah bersaksi bagi kita, bukan cuma orang besar dipakai Tuhan, tetapi anak kecil juga bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Iya. Siapa yang sudah merasa diberkati oleh Tuhan saat ini oleh firman Tuhan? Angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dituntun oleh Enci Tenti. Kiranya firman Tuhan ini lebih lagi menguatkan iman percaya kita, bahkan membuat hati kita selalu memiliki kesukaan untuk senantiasa mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita akan respon dulu firman Tuhan saat ini dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Alkitab mengajar
Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan, dan adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahan, mari memberi persembahan dengan sukacita. Dan kalau ada adik-adik yang tidak atau belum mempunyai persembahan atau mempersiapkan persembahan, tidak apa-apa, karena yang Tuhan minta dari kita adalah persembahan yang seutuhnya di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ya, sambil kita memberi persembahan, kita akan angkat pujian sejuta-sejuta, dan sebentar disambung dengan persembahan yang mama papa berikan. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak ku, karena Tuhan Yesus memberkati. Ya, coba satu kali lagi. Persembahan yang mama berikan, persembahan yang mama berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dituntun oleh Enci Pena. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk hari ini ketika masih ada nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang masih Engkau karuniakan untuk kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika di ibadah gereja anak saat ini kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan Yesus, ketika dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengampuni kami semua akan setiap salah dan dosa kami, dan mau membaharui kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-anak terang di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kami Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga bersyukur ketika di hari ini kami telah memberi persembahan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang telah memberi persembahan ataupun yang belum memberikan persembahan. Sesungguhnya tubuh, roh, dan jiwa kami itulah persembahan yang hidup, persembahan sejati yang Engkau inginkan dari kami semua. Diberkati persembahan yang terkumpul ini Tuhan, agar boleh menopang kepelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 21 yang bersyukur atas ketambahan usia selang tanggal 13 Juli hingga tanggal 19 Juli. Diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, agar supaya mereka bisa terus menjalani hari-hari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mereka boleh menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak, bahkan guru-guru sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan yang Maha mengenal mereka, yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, berkati setiap
obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, agar anak-anak ini boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripadamu. Tuhan, terima kasih ketika Engkau masih memperkenankan kami, Komisi Pelayanan Anak, untuk boleh terus melayani. Biarlah kiranya Engkau pakai kami lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ini Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Semata-mata kami mau menyerahkan pelayanan kami ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat pelayanan ini lebih banyak lagi jiwa-jiwa anak sekolah minggu yang dimenangkan dan diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan para pendeta, ketua jemaat, pendeta Kirima Musung, pendeta Aneka Noya, seluruh pelayan khusus. Biarlah kiranya selalu diberkati oleh-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kehidupan kami semua hari ini, besok dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah saat ini. Dan sebelum torang masuk dalam doa penutup, torang akan angkat dulu pujian Jalan Serta Yesus. Enci undang lagi adik-adik semua untuk berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Satu kali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Ya, tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah gereja anak saat ini, sehingga ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam saat ini sudah selesai. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam menyampaikan selamat bersuka cita untuk kita semua di hari Minggu ini. Dan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu bersama dengan keluarga di rumah yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah. Tuhan memberkati kita juga untuk komisi anak yang hadir, bahkan pemuda Dimas, pemuda Aso, dan Torang Pengkuje yang sudah membantu pelayanan saat ini. Tuhan memberkati. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Sampai jumpa dan shalom.